Nama saya Enda Kurniastuti dengan NIM 20803103057. Saya dari Prodi D3 Kesekretariatan. Kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang implementasi manajemen di PT Kereta Api Indonesia. PT Kereta Api Indonesia adalah suatu badan usaha milik negara yang bergerak dalam bidang jasa transportasi darat, khususnya angkutan penumpang dan angkutan barang. PT Kereta Api memiliki hak monopoli untuk mengatur perusahaannya sendiri. Misi dari perusahaan ini adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Maka dari itu, banyak masyarakat yang memilih menggunakan jasa kereta api dikarenakan perjalanan yang aman, cepat, bebas macet, dan pelayanannya yang sangat baik. Pada tahun 1864, perusahaan swasta bernama Nederland Indische Spoorwegmaatschappij berhasil membangun jalur kereta api pertama kalinya di rute Solo-Yogyakarta. Pada tahun 1875, Hindia Belanda berhasil membangun rel rute Surabaya, Pasuruan hingga Malang. Pada tahun 1922, dibangun jalur Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, dan Sulawesi. Pada tahun 1942, kereta api diambil alih oleh Jepang dan berganti nama menjadi Dinas Kereta Api. Pada tanggal 28 September 1945, Indonesia mengambil alih kereta api dari tangan Jepang dan diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Kereta Api Indonesia. Pada tahun 1950, Dinas Kereta Api berubah nama menjadi Perusahaan Negara Kereta Api. Pada tahun 1971, PNKA berubah nama menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api. Pada tahun 1991, PJKA berubah nama menjadi Perusahaan Umum Kereta Api. Pada tahun 1992, ditetapkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian. Pada tahun 1998, Perumka berubah nama menjadi Perseroan Terbatas atau yang sekarang dikenal sebagai PT Kereta Api Persero. 2005 berhasil dibentuk Direktorat Perkeretaapian. PT Kereta Api Indonesia saat ini telah berhasil memperluas wilayah usaha di Jawa yang terdiri dari 9 daerah operasi, yaitu berada di Jakarta, Bandung, Cirebon, Semarang, Purwokerto, Yogyakarta, Madiun, Surabaya, dan Jember. Di Sumatera terdiri dari 3 divisi regional yang berada di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan, dan ada 2 subdivisi regional yaitu berada di Sumatera Selatan. Lingkungan internal dan eksternal manajemen PT Kereta Api Indonesia. Pertama, PT Kereta Api Indonesia dipimpin oleh Direktur Utama dan jajaran direksi yang bertugas untuk mengurus dan mewakili PT Kereta Api di luar maupun di dalam pengadilan. Yang kedua, Komisaris dan Dewan Pengawas yang bertugas untuk mengawasi dan mengurus kepentingan PT Kereta Api. Yang ketiga, Pengawas intern bertugas menjadi aparat pengawas PT Kereta Api Indonesia. Yang keempat, Komite Audit bertugas mengaudit data-data PT Kereta Api Indonesia. Pengelolaan sumber daya manusia. Yang pertama, melakukan rekrutmen sesuai kriteria perusahaan. Yang kedua, melakukan pelatihan terhadap karyawan. Yang ketiga, melakukan penilaian dan evaluasi kinerja karyawan. Yang keempat, memberi kompensasi untuk memotivasi dan meningkatkan kinerja karyawan. Yang kelima, pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan yang kinerjanya buruk. Pemegang saham PT Kereta Api Indonesia. Saham PT Kereta Api Indonesia sepenuhnya dipegang dan dikendalikan oleh pemerintah dengan kepemilikan saham sebesar 100%. Pemegang dan pengendali saham PT Kereta Api Indonesia dilakukan oleh Menteri Badan Usaha milik negara sejak perusahaan menjadi perusahaan perseroan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1998. Etika dan tanggung jawab sosial. PT Kereta Api berperan aktif dalam mewujudkan peningkatan kualitas hidup dan kemandirian masyarakat, serta kelestarian lingkungan, membangun citra positif dan sinergi perusahaan dengan pemangku kepentingan guna terciptanya situasi kondusif bagi operasional perusahaan yang berkelanjutan,
bertujuan untuk berkontribusi nyata dalam pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat serta lingkungan, sehingga masyarakat dapat menjadi mitra sejati dalam menciptakan situasi kondusif bagi kelangsungan usaha perusahaan. Berikut merupakan program CSR yang dilaksanakan oleh PT KAI. Yang pertama, bersih-bersih kampung bersama BUMN, yang dilaksanakan dengan berbagai acara antara lain dengan bersih-bersih lingkungan yang melibatkan 500 masyarakat dan 100 kaum milenial BUMN, penanaman 325 pohon, pemberian bantuan pembuatan bak sampah senilai 25 juta, pemberian bantuan pembuatan saluran pembuangan air limbah senilai 100 juta, dan penjualan 1000 paket pangan murah berbentuk paket sembako senilai 10.000 per paket. Yang kedua, Pekan Olahraga Kereta Api atau PORKA. Pekan Olahraga Kereta Api atau PORKA merupakan salah satu program unit CSR yang bertujuan menumbuhkan dan memperkuat tali persaudaraan antar pegawai di lingkungan PT KAI di bidang olahraga. Selain itu juga sebagai momentum menggerakkan budaya sehat kepada seluruh pegawai. Yang ketiga, melayani masyarakat melalui rel library dan rel klinik. Rel library merupakan kereta perpustakaan yang dilengkapi dengan rak buku bacaan dan ruang baca. Dilengkapi juga dengan 6 unit komputer untuk layanan e-library dengan ragam koleksi file bacaan maupun tayangan video visual edukatif serta koneksi internet. Sedangkan rel klinik yaitu berupa layanan kesehatan kepada masyarakat yang jauh dari jangkauan pelayanan kesehatan pemerintah dengan menggunakan kereta yang di dalamnya mempunyai fasilitas layaknya klinik, yaitu ruang monitoring, ruang laboratorium, pelayanan farmasi, pemeriksaan umum, pemeriksaan gigi, pemeriksaan mata, pemeriksaan ibu hamil, ruang edukasi, pantry, dan toilet ramah lingkungan. Yang keempat yaitu KAI Peduli Bencana Alam. Kepedulian PT Kereta Api Indonesia terhadap bencana alam melalui program Bina Lingkungan CSR ikut turut andil dalam membantu meringankan korban yang terdampak melalui bantuan berupa pembangunan prasarana umum dan sembako maupun pakaian. Perencanaan dan implementasi strategi PT Kereta Api Indonesia. Yang pertama, membentuk kultur agen. Menjalin banyak kerjasama, menerapkan nilai akhlak, yaitu kependekan dari amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Cara penyesuaian strategi yaitu dengan cara penyesuaian dengan nilai lama, rutin melakukan kompetensi, bersedia menjalin banyak kerjasama. Penetapan tujuan organisasi dan pengambilan keputusan PT KAI. Pengorganisasian dan struktur organisasi. Struktur organisasi PT KAI di tingkat pusat terdapat Board of Director, terdiri dari direktur utama dan direktur lainnya, yang mengepalai direktorat, di mana setiap direktorat dibuat oleh kepala subdirektorat atau kepala bidang yang dibuat dengan istilah Vice President atau VP. Selain itu, juga terdapat 2 pusat, yaitu Pusat Keselamatan dan Manajemen Resiko, serta Pusat Perencanaan dan Pengembangan. Ditambah 3 divisi pusat yaitu divisi sarana, divisi pelatihan, dan divisi properti, yang masing-masing dikepalai oleh pejabat setingkat eksekutif vice president atau EVP. Terdapat pula sekretaris perusahaan yang juga dikepalai oleh pejabat setingkat EVP, yang membawai 4 vice president atau VP, yaitu VP Corporate Document Management, VP Corporate Social Responsibility, VP Public Relation, dan VP General Affair. Berikut ini adalah gambaran struktur organisasi yang diterapkan di PT Kereta Api Indonesia. Sekian penjelasan materi tentang analisis implementasi manajemen di PT Kereta Api Indonesia.